أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada yang terkait dengan amalan khusus, yang kedua ada yang terkait dengan amalan umum. Secara garis besar di pertemuan pekan lalu sudah kami sampaikan beberapa bagian ini. Fokus, ada amalan khusus, ada amalan umum. Yang dimaksud amalan umum adalah amalan yang umumnya bisa mudah dikerjakan oleh setiap muslim. Standar. Setiap muslim bisa mengerjakannya. Itu hal yang biasa. Ini standar. Adapun yang khusus, ini hanya akan dikerjakan oleh orang-orang yang memang cenderung ingin naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan katakan golongan yang spesial, bukan. Saya ingin katakan Anda bisa termasuk dalam golongan ini. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama golongan spesial, golongan khusus, itu bukan berarti ingin mengistimewakan yang khusus dan menafikan yang lain. Tapi cara memahaminya, hadirkan diri kita termasuk di bagian itu. Maka kalau nanti saat Dzulhijjah ada amalan-amalan khusus, man yasha, maka maksudnya bukan untuk mengkhususkan sementara orang, tapi itu dorongan kepada kita untuk naik derajat menjadi orang yang dimaksudkan dalam kategori khusus itu. Paham maksudnya? Baik, jadi kalau nanti saya sebutkan khusus kemudian umum, ini yang standar, ya maka naikkan level kita dari yang standar kepada yang khusus. Siap insyaallah? Baik, Dzulhijjah tahun kemarin umum, sebelumnya umum, sebelumnya umum. Kalau tahun ini belum menaikkan derajat kita pada yang khusus, antum mau tunggu berapa tahun lagi? Nah, sekarang kalau sudah paham ini, mari kita turunkan. Bismillah. Ini sudah 3 kali kajian spesial. Saya nulis, ngapus sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ya, derajat khusus ini. Masya Allah. Tidak mau yang naik derajat. Dari umum melihat saja menjadi menghapus. Hampir rata-rata kategori umum. Standar. Sini. 1. Kita mulai amalannya. A. Amalan pertama, sholat. Saya tuliskan sholat. Dibagi 2. Fokus. Ada yang standar, ada yang khusus. Kalau antum ambil yang standar, ambil 40 rakaat. Seperti saya sampaikan pertemuan lalu. Ini umum, standar. 40 rakaat. Turunannya, detailnya, nanti sudah dirinci di sini. Detailnya 17 rakaat yang salat wajib, fardu, dari subuh sampai isya. 12 rakaatnya rawatib. Dan 11 rakaatnya ini yang standar salat tahajud atau salat qiyamul lail malam. Ini standar. Awas, saya sebut standar untuk amalan-amalan di bulan Dzulhijjah. Hati-hati ya. Jadi kalau antum misalnya bulan Dzulhijjah, alhamdulillah sudah bisa tahajud malam ini, standar. Paham ya? Baik. Jadi kalau rawatib 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, jadi 6. Kemudian 8, 2 setelah maghrib, 10, dan 2 setelah isya. Jadi kalau antum ketinggalan 2 sebelum misalnya subuh, maka antum mendapatkan 10. Baik. Karena itu 40 dikurangi 2 berapa? 38. Berarti hari itu antum sedang di bawah standar. Ya. Itu ban ke bawah lah, di bawah standar. Ini ya. Jaga ini, jaga. Biasakan. Kalau antum sudah biasakan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, nanti kalau ingin lebih detail lagi, turunkan ini sebagai amalan khusus spesifik. Misal, nanti 1 sampai tanggal 9 turunkan tanggalnya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Di sini sama dengan berapa Agustus. Hari pertama, sholat, tuliskan di sini. Ya, fardunya sampaikan. Kalau fardu ini otomatis dikerjakan. Baik, kemudian rawatibnya ini. Kemudian tahajudnya ini. Kalau di malam yang pertama, antum ketinggalan tahajud misalnya. Kalau dikerjakan, checklist begini. Kalau tidak dikerjakan, tanda tanya seperti ini. Tulis yang besar. Tuliskan sampingnya lagi. Sampingnya.
Kamu masih merasa berkurang dosa? Menurut kamu sedikit dosa? Duhai kamu yang ingin masuk surga Firdaus? Nah, tuliskan. Paham ya? Hei, jiwa yang sudah merasa hebat, tuliskan di sini. Sampai berani meninggalkan tahajud, tuliskan. Utsman kayanya sampai sekarang masih ada, dia tahajud. Kamu nggak sekaya Utsman, aset nggak ada, nggak tahajud. Kamu siapa? Gitu. Tulisin lagi. Paham ya? Baik. Teruskan sini. Amalan khusus. Tambahkan di luar yang 40 ini. Yang mutlak. Syuruk. Ingat cara berpikirnya begini. Cara berpikirnya adalah setiap amal yang dikerjakan statusnya naik, bukan pahala biasa. Levelnya naik, dicintai oleh Allah, dan pahalanya bisa setaraf atau bahkan lebih dari jihad fisabilillah. Syuruk itu kalau dikerjakan, pahalanya bisa senilai haji dan umrah. Sempurna. Tapi kalau antum kerjakan di hari-hari ini, naik status di atas jihad fisabilillah. Jadi kalau antum kehilangan satu syuruk awal duha, satu hari saja, antum kehilangan pahala senilai jihad fisabilillah. Dan harus tunggu tahun depan lagi. Paham ya? Duha, syuruk itu awal duha. Pertengahan duha, akhir duha, silahkan. Syuruk 2 rakaat. Ya, jangan terlampau soleh. Cukup 2. Tapi syaratnya tunggu setelah subuh berjamaah. Ya. Man shalal ghadata fil jama'ati, siapa yang menunaikan salat subuh dalam berjamaah. Wa fi riwayatin fil masjid, salatnya ditunaikan di masjid. Tsumma yaqudu yadhkurullaha, kemudian tidak langsung pulang, duduk dulu, zikir kepada Allah. Zikir itu banyak. Ya, maaf, baca Quran itu zikir. Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Ba'da subuh ambil mushaf, baca Quran, zikir. Bisa kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan pertengahan. Ya, fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda selesai menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah. Ya, bisa lagi menghafal Quran. Kalau mushaf tidak ada, hafalan keluarkan, boleh. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir di situ yang dimaksudkan hafalan. Jadi kalau ada orang menghafal Quran, dia sedang zikir. Boleh berdoa, doa itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 205. Ya, wad'u rabbaka tadarruan wa khifatan wadhkur bimakna wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berzikir, doa, mohon kepada Rabbmu dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu bagian dari zikir. Atau minimal sebut nama Allah dengan kalimat-kalimat Asmaul Husna dengan kalimat yang banyak. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau sebut saya pun menyebut engkau. Zikir. Hatta bidayatid duha, sampai muncul awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Pergerakannya disebut dengan isyraq. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia tunaikan salat 2 rakaat. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Sempurna. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Teman-teman, dikerjakan di waktu yang ini dapat tambahan pahala lebih dari jihad fi sabilillah. Pertengahan duha 4 rakaat. Boleh, silakan. 2 sampai 4. Ke akhir duha 4 sampai 8 boleh. Ada lagi salat mutlak yang lain, misal tadi sebelum subuh sudah. Setelah subuh tidak ada, rentangnya ke zuhur, itu tadi salat duha. Zuhur sebelum ada 4, setelah ada 2. Baik, asar qabliyah? Ada atau tidak? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang wallahu a'lam. Baik. Ada dan tidak mesti bersandar pada dalil. Setiap ibadah mesti ada dalilnya. Ad-dinu huwad dalil. Dalilnya di hadis riwayat Abu Daud. Okay? Hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang menunaikan salat sebelum asar 4 rakaat. Boleh kalau antum ingin tunaikan 4 rakaat, silakan, tidak ada masalah.
Ya, tunaikan bisa 2 rakaat, bisa kemudian 4 rakaat sekaligus. Kalau diduga oleh orang lain tidak terbiasa 4 rakaat sekaligus, seperti qobliyah zuhur yang 4 rakaat, maka antum tunaikan 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, supaya tidak diduga oleh orang awam sebagai zuhur yang diawalkan atau asar yang diawalkan. Siapa tuh udah sholat? Iya, orang baru, sesat kali ya. Sesat, Masya Allah. Padahal antum sedang mengerjakan sunnah, dibilang sesat. Ya, baik. Ditanya, kenapa Bapak sholat ini? Sunnah. Dari mana hadis Nabi? Jangan bawa-bawa Nabi. Oh, ada itu. Ya, yang seperti itu, 2 rakaat dulu. 2 rakaat dulu. Paham? Tayyib. Kemudian maghrib. Ba'da maghrib ada. Sebelum maghrib? Ada atau tidak? Ada. Hadisnya masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, "Shallu qabla al-maghrib rak'ataini." Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Wala tattakhidhuha sunnatan. Cuma bedanya dalam hadis tentang salat sunnah qabliyah maghrib ini ada catatan di ujungnya, tapi jangan dibiasakan. Wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Kata para ulama hadis, catatan ini memberikan kesan kepada kita bahwa 2 rakaat sebelum maghrib ini karena waktu maghrib sangat singkat, mepet ke isya. Ini yang dimaksudkan adalah kalau memang dalam jangka waktu menunggu iqamah itu ada kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya dengan kegiatan itu menjadikan jeda maghrib semakin panjang. Misal, ada orang tawaf ke Masjidil Haram. Ya tawaf, adzan Allahu Akbar, siap-siap masih ada yang tawaf. Baik, menunggu ke arah iqamatnya, mereka mesti rapih dulu. Sambil menunggu itu, karena menunggu orang selesai kemudian dikondisikan, masanya masih cukup jauh. Baca Quran sudah, berdoa sudah, daripada melakukan tindakan yang tidak penting, tidak banyak manfaat, lebih baik tunaikan salat maghrib, qabliyah maghrib 2 rakaat. Paham? Ya, daripada mengerjakan yang tidak penting. Ceklik, dekat Ka'bah. Sedang menunggu maghrib di depan Ka'bah. Habis pahala. Jelas ya? Tapi kalau antum kembali ke tempat masing-masing, waktunya mepet, tidak ada kesibukan seperti yang tadi, tidak ada situasi sempat yang sama dengan yang tadi, maka disegerakan iqamat, lebih baik langsung tunaikan sholat maghribnya. Ini yang dimaksudkan. Jelas ya? Ada misal kondisi yang mirip-mirip. Datang ke masjid, tahiyatul masjid, adzan sendiri, selesai adzan sendiri, nunggu, belum datang juga. Ya, kemudian antum baca Quran, belum datang juga. Kan? Zikir lagi, belum datang juga. Maka silahkan tunaikan 2 rakaat sambil menunggu makmum yang ada. Belum datang juga setelah 10 menit, tunggu sebentar, 15 menit, maka antum iqamat sendiri. Jadi imam sendiri, plus makmum sendiri, kemudian pulang sendiri, dan Allah sedang menganugerahkan pahala yang banyak berlipat untuk antum, karena semua nilai-nilai sholat pada saat itu diberikan pahalanya untuk antum semuanya. Mulai pahala masuk masjid, buka masjid, nyalain lampu, adzan, segalanya. Jadi antum borong seluruhnya, ya, pahala adzan, pahala qomat, pahala macam-macam, dan Allah ingin menganugerahkan pada antum hal yang sangat luar biasa. Besok-besok maghribnya adzan jam 5. Datang orang banyak dan katakan kepada antum, gila kamu, belum maghrib sudah adzan. Katakan pada dia, kamu yang gila. Kemarin saya maghrib nggak datang, sekarang saya adzan jam 5 pada datang. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian, bahwa yang pertama ada amalan umum dan amalan khusus yang bisa kita maksimalkan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah. Pertama, sholat tadi ditolong naikkan level kita ke level yang khusus, keluarkan semua jenis sholat-sholat yang mampu kita kerjakan. Lalu saya yakin insya Allah teman-teman semua bisa terukur dan baik, tapi akan lebih baik kalau sekiranya itu coba dituliskan, sehingga amalan kita bisa terukur dengan lebih sempurna. 2, ada yang terkait dengan Al-Quran. Saya mohon izin akan lebih cepat ke substansi pembahasan, karena waktu kita tinggal 2 pertemuan lagi. Saya akan selesaikan pekan depan itu dengan bahasan yang lebih khusus lagi. Ya. 2, ada yang terkait dengan Al-Quran. Al-Quran ini sifatnya ada 3 jenis amalan. Dan saya berharap kita semua bisa memaksimalkan 3 jenis amalan dimaksud. Pertama, ada yang terkait dengan bacaan saja, atau kita namakan dengan qiraah. Ya, qiraah. Baca saja. Kedua,
Ada yang kita rumuskan dalam bentuk tilawah. Memahami isi Al-Quran. Jangan-jangan selama ini baca tapi nggak paham maknanya. Apakah mau sampai meninggal, kita meninggal dalam keadaan tidak paham Al-Quran? Ya. Dan bagaimana mungkin mengamalkan isinya kalau tidak paham apa yang kita baca? Sedangkan Quran ketika diturunkan oleh Allah itu fungsinya sebagai pedoman kehidupan. Quran surah kedua ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan Quran diturunkan, fungsi utamanya memberikan petunjuk pedoman kehidupan bagi setiap manusia. Diisi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu pedoman hidup kita ada di situ semua. Apapun aktivitas Anda, langkahnya dari situ. Ya, Islamic worldview itu sumbernya dari Quran. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki ada di situ semua. Bagaimana cara melihat, cara mendengar, cara bicara, cara berjalan sampai ke profesi. Kalau pebisnis bagaimana cara berbisnis. Kalau birokrat bagaimana di birokrasi. Kalau punya kedudukan bagaimana cara mendidiknya. Kalau jadi guru bagaimana standarnya. Kalau jadi orang tua seperti apa jadi orang tua yang baik. Jangan-jangan Anda baca Quran tapi tidak pernah mengeluarkan ayat yang terkait dengan aktivitas kita. Anda mau kealisan butuh petunjuk. Itu yang sederhana. Bagaimana dengan kehidupan yang kompleks? Rumah tangga di situ ada petunjuknya. Ya, jadi Anda sudah puluhan tahun jadi ayah. Pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat khusus sebagai seorang ayah? Ayah Qurani, ibu Qurani, anak Qurani dan sebagainya. Ini tilawah. Ketiga tahfidz. Hafalan. Ya, hafalan. Jadi ini nanti baca, sudah baca pahami, sudah pahami hafalkan. Karena nanti kalau tidak kita hafalkan, agak kesulitan mempraktekannya. Berbisnis menurut Quran, mau rapat, bawa mushaf. Materi apa sekarang? Menghindari hal yang tidak menyenangkan. Mana ayatnya? Buka. Pindah dari situ, mau pulang, bagaimana ayat berjalan? Buka lagi. Capek. Maka kita terima tawaran dari Al-Quran untuk memudahkan menghafalkannya. Ada turunan-turunannya. Nah, 3 hal ini, kalau Anda kerjakan di hari biasa, seperti membaca misalnya, bagaimana pahalanya satu hurufnya? 10. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari Al-Quran, maka setiap hurufnya 10 kebaikan. 10. Satu huruf, 10. Tapi Anda baca, di hari-hari ini, rentang 1 sampai dengan 9 Dzulhijjah, bukan cuma 1 sama dengan 10 kebaikan. Tapi nilai ini lebih daripada jihad fi sabilillah. Setiap hurufnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hurufnya mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di begitu Anda bacakan satu huruf, nilainya luar biasa. Begitu sampai satu huruf, luar biasa. Makanya nanti kalau Anda hari pertama nggak bisa baca Quran, malam-malamnya bangun, tengah malam, jam 2, buka mushaf paling besar, simpan di atas meja. Jangan dulu dibaca. Begitu dibuka, tunjuk langsung pada diri Anda. Katakan, dosa apa saya selama hari ini sampai nggak bisa baca Quran? Karena orang-orang yang tidak bisa berinteraksi dengan Quran, minimal membacanya, pasti ada sekat dalam jiwanya. Apalagi di hari spesial, waktu spesial, pahalanya banyak, melimpah luar biasa, masih belum terlorong juga. Anda kalau ada panggilan untuk taklim ke sini, cuman pengumuman, barangkali motivasi datangnya masih biasa. Saya tanya pada Anda, kalau saya umumkan dari hari ini, pekan depan yang datang ke sini, masing-masing dapat amplop 500.000. Spesial untuk 50 orang yang datang pertama sebelum maghrib kami berikan 500.000. Spesial 50 orang pertama. Contoh Bu, ya. Contoh. Awas hati-hati. Contoh, awas. Belum selesai itu kalimatnya. Pertanyaan saya, kalau taklim dibuka ba'da maghrib, datang ke sini jam berapa ya? Dari sekarang ada yang izin nginep sampai pekan depan itu. Tungguin. Kenapa? Karena motivasinya berlipat. Anda ketinggalan 500.000, ditunggu-tunggu sampai sepekan. Kenapa ketika ketinggalan surga, ketinggalan ampunan, ketinggalan pahala jihad, kenapa nggak Anda kejar? Ini bingung saya. Ya, ketinggalan handphone dikejar-kejar. Handphone 3315 ketinggalan kejar-kejar. Ya. Ketinggalan sunnah antum diamkan aja gitu kan. Ada yang sunnah 33, ada yang sunnah 15, ada yang sunnah dan seterusnya. Kenapa tidak kita buru? Nah, karena itu teman-teman sekalian, ini keluarkan. Kalau bisa, ini nah, baca. Lumayan. Satu hurufnya berapa? Dibaca ini? Bukan cuma 10 kalau awal Dzulhijjah itu. Naik status. Dicintai Allah.
ada peluang diampuni dosa, dan naik mendapatkan pahala senilai jihad fisabilillah. Nun. Alhamdulillah, dicintai Allah. Sudah dulu ya, itu berbeda. Yuk, bikin peta. Berapa juz Al-Quran? 30 juz. 30 juz. Khatamkan dalam 9 hari. Baca. Bagi 9. Berapa 30 bagi 9? Berarti kalau 9 dikali 3 saja, berapa? 27. Berarti 27 plus 3 juz. Sehari 3. Ya. Jadi 27 dibagi 9, berarti kan sehari berapa? 3. Yang 3 juz dibagi lagi kemudian ke dalam 9. 9 hari. Baik ya? Jadi 3 juz plus ini dibagi 9. 3 juz bagi 9 berapa? Yuk, sebelum kiamat kurang 2 hari bagi. Ambil contoh begini. 3 juz itu kan kalau di awal sampai Ali Imran ayat 92. Berarti Al-Baqarah 286, ya kan? Tambah dengan Ali Imran sampai dengan ayat 92. Jadi berapa? 378. Baik. 378. 378 ayat kita bagi kepada 9. Berapa jatuhnya? Halo? 52. 52 kan nggak banyak. Kalau kita turunkan ke sini, ini 3 juz. 3 juz kemudian kita bagi ya kepada 9 hari. Tambah 3 juz ini 378, Al-Baqarah 286, ini udah 2 juz lebih. Tambah dengan awal Ali Imran sampai 92 ayat, udah 3 juz sampai sini. Tambahkan jadi jumlah ini. Kemudian dibagi 9 dapat 52. 52 tambahkan ke sini berarti 3 juz plus 52 ayat. Kalau kita masukkan lagi ini, masukkan ke sini 3 juz. Kan tadi yang pertama 3 juz. Baik kan? Tambah 52, berarti kita butuh 378 tambah 52. Berapa hasilnya? 0, naik ke sini 1. 8 tambah dengan 5, 13. Naik ke sini 1, 430. 430 ayat dalam sehari. Sanggup insya Allah? Jangan bayangkan 430-nya. Kalau mau cepat, bagi 5. 430 dibagi 5. Berapa? Ayo cepat. 86 ayat. 86 ayat ini dihasilkan dari 430 dibagi 5. Apa 5 itu? 5 itu standar sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi Anda setiap menemukan waktu sholat, Anda mendapatkan 86 ayat untuk baca. Kalau tidak ingin capek, bagi 2 sebelum subuh. 86 bagi 2 berapa? 43. 43 ayat sebelum subuh, 43 ayat setelah subuh. 43 ayat sebelum zuhur, 43 ayat setelah zuhur. Sederhana, gampang. 43 ayat berapa lama sih bacanya? Tidak banyak, 10-15 menit selesai kita baca. Anda investasi 10-15 menit sebelum menunaikan sholat, setelah menunaikan sholat, kalau tidak bisa mendapatinya ganti di waktu lain. Anda mau berangkat misalnya buru-buru sebelum subuh, sholatnya di jalan, nggak sempat baca yang ini, jenjang waktu ke duha, jam istirahat di kantor, sambil jalan, sambil dekat-dekat, Anda baca, Allahu Akbar. Kalau Anda luangkan waktu 10-15 menit untuk baca Al-Quran, setiap jeda waktu sholat, Anda bisa khatamkan dalam 9 hari. Paham sampai sini? Baik. Ini masih standar. Jadi kalau Anda, ya betul standar. Ya coba Anda untuk pekerjaan saja, Anda bisa datang 1 jam sebelumnya. Alhamdulillah. Ada orang untuk mendapatkan sesuatu datang setengah jam sebelumnya. Yang paling hebat konser sesuatu, konser musik bayar. Masya Allah, 25 juta tiket spesial bayar habis, kan? Yang kelas biasa habis juga bayar, nggak dapat apa-apa. Ini Anda dibayar, masa nggak mau? Dan saya berikan satu hal, ketika Anda jadi ahli Quran, maka Allah akan memuliakan Anda seperti Allah memuliakan sifat Al-Quran. Dengar baik-baik. Al-Quran itu diturunkan di waktu yang mulia, Ramadan. Begitu Quran turun di bulan Ramadan, Ramadannya ikut mulia. Quran diturunkan di hari Jumat. Begitu Jumat diturunkan, Jumatnya ikut mulia. Sayyidul Ayyam.
Quran diturunkan di satu malam. Malamnya ikut mulia. Lailah mubarakah. Turun Lailatul Qadar di malam itu. Quran diturunkan diantaranya lewat malaikat Jibril. Malaikatnya ikut mulia. Jadi sayyidul malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jadi mulia. Jadi sayyidul anbiya wal mursalin. Quran diturunkan di Mekah. Mekahnya ikut dapat berkah sampai dengan sekarang. Quran diturunkan sebagian di Madinah. Madinahnya dapat berkah. Karena itu, jika Quran sudah dijadikan ahli dalam satu tempat, dalam satu keluarga, satu masyarakat, maka Allah turunkan kemuliaan pada tempat yang dimaksudkan dan orang-orang yang dimaksudkan. Anak Anda ahli Quran, maka orang tuanya akan mendapatkan bagian dari keberkahan. Saya sering katakan, Fajar yang hafal Quran, bapaknya ikut haji. Lah kenceng. Kamil Ahmad yang hafal Quran, bukan cuma ibunya, gurunya, pembimbingnya ikut haji. Jadi kalau antum mendapatkan bagian dari itu, maka keberkahan akan hadir di sekitarnya. Makanya tolong apa yang kami telah sampaikan untuk syiar Quran, Anda yang jauh-jauh bikin komunitas, nanti kita linkkan. Ya insya Allah kita sedang godok dengan maksimal, ya supaya untuk memudahkan gambaran itu. Sekarang kami sedang menyiapkan mushafnya dulu. Ya nanti begitu sudah siap, Anda kami akan undang dari utusan komunitasnya. Mushafnya nanti kami berikan dan insya Allah nanti kita linkkan dengan programnya. Mudah-mudahan sebelum berangkat sudah selesai insya Allah. Siap insya Allah? Ini standar. Ya. Jadi kalau 9 hari tidak khatam Quran, berarti Anda sedang di bawah standar. Nah, kalau mau di atas standar sedikit, naik. Maka teman-teman, tolong coba khatamkan dalam 6 hari. Biasa ini, 6 hari. 1 sampai 6, setiap harinya 5 juz. 5 juz, hari kedua 10 juz, hari ketiga 15 juz, 4, 5, 6, 30 juz. Maka gunakan sisa hari yang lainnya untuk melakukan amalan yang ini. Tilawah dan tahfidz. Tahfidz bisa bersamaan. Tilawah Anda bisa bagi. Misalnya 3 harinya saya untuk tilawah. Juz 30 saya mau tilawahi, bagi ke dalam 3 hari. Pahami artinya. Cara memahaminya begini. Jangan cuma terjemahan. Kalau terjemahan itu biasa. Kumpulkan kitab-kitab tafsir. Atau terjemahan dari tafsir kalau belum bisa baca Arabnya. Kumpulkan terjemahan kitab tafsir, buku tafsir yang kira-kira bisa Anda dapati. Insya Allah murah. Anda dapat tafsir, Anda baca, jadi pulsa sampai akhirat. Anda beli pulsa dunia hanya untuk memenuhi kebutuhan dunia Anda. Sekarang tafsir banyak yang murah-murah. 150.000 3 jilid. 3 jilid itu sampai mengantarkan akhirat Anda. Pulsa Anda dalam sebulan bisa 200.000. Cuman buat main TikTok, ngapain? Ketik. Balik sini. Paham ya? Jadi kumpulkan gini, misal contohnya, Anda ada apa aja nih? Ibnu Katsir misalnya kan, buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Khazin, buka tafsir Al-Baghawi, buka tafsir misalnya Al-Maraghi, buka tafsir ini. Kalau ada punya, lalu Anda bacakan misalnya, Qul huwallahu ahad, itu sering dibaca, tapi paham nggak artinya? Baca, menurut Imam Ibnu Katsir begini, menurut tafsir Al-Baydawi seperti ini, menurut tafsir ini seperti ini, menurut ini begini. Maka wawasan Anda akan sangat luas dan paham betul tentang ayat itu. Maka jadilah Anda seperti Abu Bakar As-Siddiq yang begitu dibacakan Allahu Akbar dalam sholat, tiba-tiba bergetar tangannya sampai kemudian keluar air matanya karena takut. Allahu Akbar, bertahan begini. Persis Anda subuh-subuh di Dieng. Gitu. Mana sobo? Ya, ada orang jauh-jauh mau latihan pingpong fisik sampai ke Dieng gitu ya. Pulang-pulang kalah ya. Baik. Kembali ke sini. Paham? Terakhir sambil menghafal. Gak apa-apa, sehari satu ayat. Satu ayat kan gak banyak. Hari pertama bagaimana? Gampang banget hafalin Quran. Masya Allah, hafal. Apa ayatnya? Alif Lam Mim. Ya. Hari kedua lancar. Hari ketiga boleh ada persoalan. Kesananya lebih mudah insya Allah. Sadaqallahul azim.